Gibran yang saat ini sudah resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober sebelumnya. Terus hari ini masih menjadi perbincangan. Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user, sebagai orang ini yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau versi resminya itu, ini ada tanya jawab memang dengan Gibran dan kemudian dilanjutkan dengan Pak Dityo Aritejo dan oke, lengkapnya kita tonton saja videonya. Youth Elite Training Center yang ada di Cibubur, yang insya Allah nanti akan selesai di akhir Desember. Sekali lagi ini adalah proyek yang sangat strategis karena sekali lagi ini penting sekali untuk nanti ke depan untuk peningkatan prestasi atlet. Dan tadi saya lihat cetak ini yang paling penting ini. Ini buat menghadapi Olimpiade 2028. Nah, jadi sudah tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi latihannya cukup. Nanti kita tinggal genjot prestasinya. Jadi pastinya Cibubur Youth Training Center ini kita mengejar bagaimana menuju Olimpiade 2028 ini semua cabang olahraga prioritas yang disiapkan untuk Olimpik nanti ini sudah memiliki fasilitas latihan yang standar dunia. Jadi tadi saya sampaikan ada weightlifting, ada gimnastik, ada panjat tebing, ada renang, badminton, sepak bola, dan bela diri. Ini kita harapkan benar-benar terfokus di sini karena ada fasilitasnya, ada ring juga, dan nanti juga ada sekolahnya juga. Dan bahkan fasilitasnya nanti ada rumah sakit olahraga di sebelah yang kita jadikan pusatnya sport science. Jadi ya kompleks Cibubur ini kita modernisasi dan kita maksimalkan fungsional. Tapi terlepas dari itu kita harus tetap fokus atletnya. Di depannya kita persiapkan bahwa kita jangka panjangnya itu sesuai arahan Bapak Presiden juga bahwa target kita melebihi 2 medali emas 2024, 2028 itu di kementerian itu target 4-5 medali emas. Kita juga harus lihat realistis juga kan. Kita harus benar-benar persiapin untuk jangka panjangnya. Ditunjang lagi dengan sekarang fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, setelah saya selesai tadi menonton dan juga Anda saksikan sendiri, saya jadi bingung ya. Kelihatannya kalau kita lihat potongan video yang tadi itu momennya sama ini kelihatannya ya, karena ada Gibran di situ, kemudian ada seorang perempuan di samping kirinya dan sebagainya, dan kemudian di situ kan dia melempar pertanyaan itu untuk yang menjawab adalah Wamenpora, yakni Taufik Hidayat, ini atlet bulu tangkis peraih medali Olimpiade, medali emas di Olimpiade. Tapi kok di video tadi itu tidak ya, langsung dari Gibran, Menpora, dan langsung lompat ke Pak Wamenpora. Yang dia ditanya dan kemudian melempar ke Pak Menpora, kok nggak ada ya yang diunggah di channelnya Menpora ini ya. Tapi kalau kita lihat rangkaiannya kan tadi logis ya, seperti itu, dari Gibran menjawab, kemudian Menpora, dan ketika ada pertanyaan pada wartawan, itu dilempar oleh Gibran ke Wamenpora. Nah yang potongan tadi itu yang soal dia melempar itu kok nggak ada diunggah di akun Kemenpora. Ini jadi tanda tanya juga ya saya jadinya. Apakah ini kemudian ketika itu jadi heboh kemudian dipotong? Karena kalau coba Anda lihat lagi kan, ini kelihatannya ada momennya sama seperti itu gitu ya. Ini juga menarik ya, mengapa kemudian kok kalau betul ini ya kita ini khusnuzon saja lah ini bahwa dipotong gitu bagian ketika Pak Wapres melemparkan pertanyaan ke Wamen. Dan saya kira sebenarnya kalau dari sisi jawaban tadi bukan jawaban yang maksud saya dari sisi pertanyaan wartawan tadi bukan jawaban yang terlalu sulit, dan sebenarnya dia bisa juga menjawabnya. Dan saya kira mungkin lebih baik next kalau ada acara semacam ini kira-kira sudah disiapkan Q&A-nya gitu ya, pertanyaan dan jawabannya untuk Pak Wapres. Jadi nanti Pak Wapres ini bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh wartawan, jangan dilempar seperti ini, karena kesannya kalau dilempar seperti itu kok nggak profesional dan atau dia nggak menguasai persoalannya kan begitu. Dan orang seakan tak menganggap adanya presiden, Fufu Fafa langsung unjuk gigi di hari pertamanya jadi wakil presiden. Mulai dari menerima PM Korea Selatan, menerima Wapres Cina, hingga mengunjungi pembangunan MRT. 3 kegiatan Fufu Fafa itu pun langsung dikerubungi media lokal maupun internasional, seakan lebih penting dari seorang presiden. Mungkin inilah hasil kesepakatan Solo beberapa waktu lalu, untuk mengedepankan Fufu Fafa ketimbang Prabowo. Tak heran bila nanti ada survei yang mengulas tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja Wapres. Mbak Gayung bersambut, info yang beredar di media sosial X menyebutkan bahwa ke depan Fufu Fafa memang ditugaskan untuk belusukan ke sana kemari, kurang lebih mirip Mulyono. Sementara presiden lebih banyak di istana dan ke luar negeri. Sehingga yang bakal sering diliput media, ya belusukannya Fufu Fafa. Dengan tujuan untuk menaikkan popularitasnya sebagai modal 2029. Baru hitungan hari, Fufu Fafa, yang sekarang sudah menjadi wakil presiden,
sudah membuat kejutan-kejutan, dan ada kekhawatiran bahwa ternyata memang bapaknya Fufufafa ini ya, yaitu si Jokowi itu masih cukup kuat ya, masih cukup kuat meskipun sudah lengser ya, dengan ikut cawe-cawe. Jadi ada banyak analisis yang bermunculan dari para pengamat-pengamat politik bahwa si Fufufafa yang menjadi wapres ini sudah dilengkapi dengan tim pencitraan ya, sama seperti yang dilakukan oleh bapaknya ya. Jadi ini Pak Prabowo kasihan ini ya, Pak Prabowo kasihan ya, sebagai presiden masih hitungan hari sudah ditelikung oleh wakilnya ini ya. Dan konon ya muncul juga dugaan yang kuat, ini operasi cipta kondisi ya, operasi cipta kondisi supaya nanti presiden berhalangan tetap dan tampillah si Fufufafa itu menjadi pemimpin republik ini ya, negara sebesar ini ya, sangat besar kemungkinan ya akan dipimpin oleh Fufufafa yang kita tahu semua kualitas dan kredibilitasnya. Nah, pada kesempatan ini ada tulisan yang menarik ya teman-teman sekalian dari Bang Asyari Usman, seorang wartawan senior ya. Beliau menulis sangat mungkin Fufufafa akan lebih bersinar dari Presiden Prabowo. Dr. M. Said Didu, disingkat MSD, diserang habis oleh akun-akun bodong atau asli di X atau Twitter. Pasalnya, Pak Said menuliskan analisis tentang Fufufafa yang langsung tancap gas pada hari pertama bekerja ya, 21 Oktober. Menurut Pak Said, tim pencitraan Jokowi yang dibiayai oleh oligarki sekarang gerak cepat ya untuk Fufufafa, ya, terutama tim medianya. Indikasi itu terlihat dari pemberitaan yang masif mengenai Fufufafa yang menerima kunjungan beberapa pejabat tinggi asing di Istana Wakil Presiden. Menurut MSD, operasi tim media Jokowi itu bukan kebetulan, tapi sudah disiapkan dengan rapi. Fufufafa tidak seperti wapres banser terdahulu. Analisis MSD ini diserang rame-rame. Serangan dahsyat terhadap Pak Said inilah yang perlu dicermati, sebab serangan ini sifatnya concerted effort alias aksi terencana atau aksi terpadu. Ada semacam central command atau komando pusat yang mengendalikan serangan kepada MSD. Saya sepakat dengan MSD bahwa Jokowi masih kuat. Pengaruhnya sangat besar terhadap gerak langkah Prabowo. Yang paling tahu skala kekuatan politik Jokowi itu adalah Prabowo sendiri. Dialah yang berhadapan langsung dengan keinginan dan pesan-pesan Jokowi. Dari bahasa tubuh Prabowo menjelang pelantikan, pada hari pelantikan hingga perjalanan Jokowi pulang ke Solo, kelihatan jelas bahwa Jokowi masih berada di singgasana kekuasaan. Misalnya, Prabowo datang ke Solo menjumpai Jokowi. Tidak jelas apa yang dibicarakan. Yang menjadi pertanyaan, seurgen apa masalah yang dibahas sehingga Prabowo harus datang ke Solo menghadap Jokowi. Lihat juga perjalanan pulang Jokowi ke Solo. Semua disebut akan menggunakan penerbangan komersial. Ternyata tidak. Alternatifnya malah berlebihan. Jokowi dan keluarga besar diantar dengan pesawat VIP TNI Angkatan Udara. Pesawat ini dikawal pula oleh 8 pesawat tempur yang membentuk formasi terbang seremonial VVIP. Di dalam pesawat, Jokowi dikawal langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Spektakuler, mantan Presiden Amerika saja tidak akan diperlakukan seperti Jokowi. Kalau bicara biaya pengantaran pulang kolosal ini tentulah sangat mahal dan tidak perlu sangat berlebihan untuk mantan presiden yang karya terbesarnya adalah merusak semua lini kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak boleh dilupakan siapa yang menyambut Jokowi di Solo, luar biasa. Luhut Panjaitan dan Datuk Tahir Brimob menunggu di tangga pesawat. Ada juga pejabat Gubernur Jawa Tengah, seorang polisi berbintang 2. Pengantaran mewah ini dikatakan atas perintah Presiden Prabowo. Bisa jadi. Tapi, bukankah ini menunjukkan bahwa Prabowo sudah paham apa yang harus dia lakukan kalau mau terus didukung oleh Jokowi? Contoh-contoh inilah yang membuat banyak orang khawatir. Apakah benar Jokowi masih sangat kuat? Apakah benar Jokowi seolah memiliki mayoritas saham kekuasaan Presiden Prabowo? Bagaimanapun juga,
kita perlu menunggu masa inkubasi kekuasaan Prabowo setengah tahun atau setahun ke depan. Berprasangka sajalah dulu bahwa Pak Prabowo adalah ahli strategi. Mungkin saja beliau sudah menyiapkan cara dan batas waktu untuk memotong pengaruh Jokowi. Hanya saja, jika dilihat aktivitas di Istana Wapres pada hari pertama, ada kemungkinan Fufufafa akan lebih bersinar dari Presiden Prabowo. 22 Oktober 2024. Penulis jurnalis senior Freedom News. Itu teman-teman tulisan Bang Asari Usman. Dan kita semua khawatir bahwa sebenarnya Jokowi masih cukup kuat ya di dalam ikut cawe-cawe di rezim Prabowo ini, karena anaknya si Fufufafa ini menjadi wakil presiden dan disiapkan untuk menjadi penguasa ya dari negeri ini ya, dengan cipta kondisi untuk menciptakan kesan bahwa si Samsul ini lebih top ya daripada Pak Prabowo sendiri ya. Mengerikan ini. Kita cermati bersama. Mudah-mudahan Presiden Prabowo punya ketegasan di dalam pemerintahannya, sehingga ini ada kaitan juga dengan etika politik, etika bernegara ya. Wakil kok malah nyalip bosnya gitu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Dan ini juga merupakan satu sinyal yang dibaca oleh para netizen bahwa pencitraan yang dibangun selama ini oleh bapaknya Presiden Jokowi selama 10 tahun, dan itu mungkin akan dikeluarkan, bahkan akan lebih menonjol pada Gibran sisi pencitraan itu sendiri. Dan kalau pandangan netizen ini benar, tentu ini akan menjadi kurang bagus, akan menjadi tidak sehat dalam perjalanan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo ke depannya. Lagi-lagi netizen memang cermat dan cerdas membaca. Dan kita pandang jangan sebagai bentuk kebencian kepada Gibran maupun keluarga Pak Jokowi, tapi yang mereka kritisi ini para netizen adalah kebijakan-kebijakan muak dengan politik-politik pencitraan oleh seorang pemimpin. Karena yang dibutuhkan masyarakat adalah kerja nyata, keadilan sosial, keadilan hukum, dan kesejahteraan. Pencitraan seperti itu seharusnya sudah tidak dilakukan lagi, karena itu bukan bentuk edukasi, bahkan pembodohan kepada rakyat itu sendiri. Dan Gibran sebagai wakil presiden jangan sampai juga timbul kesan bahwa akan melampaui kemampuan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Dan inilah netizen mengapa memberikan sebuah masukan, kritikan, pandangan di awal pemerintahan Prabowo Subianto